Halo teman-teman, bareng gue Gung Jarkasih di Pojok Sharing, sesi sharingnya Balai Film, tempat di mana kita berbagi pengetahuan, tips and tricks, dan belajar tentang filmmaking dan konten kreatif. Oke, standby. Now, kamera, and action. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu aksesoris fotografi dan videografi yang bisa dibilang wajib banget kalian ketahui dan udah lazim banget sebenarnya, yaitu tripod. Dan kita akan bahas tentang tips memilih tripod untuk kalian yang menggeluti bidang videografi dan filmmaking. Langsung aja. Nah, seperti yang kita ketahui kalau tripod ini memang udah jadi salah satu aksesoris yang erat banget hubungannya dengan kamera ya. Yang tentu aja fungsinya adalah untuk menstabilkan gambar yang kita ambil dan menopang bobot kamera dalam satu sumbu untuk mempermudah gerakan-gerakan dasar seperti pan dan tilt. Lalu tripod yang cocok buat kebutuhan videografi dan filmmaking itu yang kayak gimana sih? Udah pasti jawaban yang pertama itu memiliki fitur fluid head. Fitur ini mempermudah teman-teman dalam menghasilkan pergerakan seperti pan dan tilt karena gambar yang dihasilkan akan lebih halus. Berbeda dengan tripod-tripod tanpa fitur fluid head yang akan cenderung lebih sulit digunakan untuk melakukan movement kamera, lebih seret dan lebih susah pastinya. Terus buat jenisnya ada apa aja sih? Nah, tripod-tripod ini memang dibedakan sesuai dengan kegunaan dan fungsi masing-masing. Yang pertama dari yang terkecil dulu, yaitu monopod. Ya, seperti namanya, monopod ini memiliki satu tiang penopang untuk menstabilkan kamera kita. Ada beberapa jenis monopod juga yang di bagian bawahnya memiliki 3 kaki kecil untuk membantu kamera agar bisa lebih steady. Monopod ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Dari segi bentuk dan pemakaian lebih ringkas dari tripod yang cenderung lebih besar dan agak repot memang. Buat kamu yang suka mendokumentasikan event atau momen-momen tertentu, video traveling atau cinematic vlog mungkin monopod ini bisa jadi pilihan yang cocok. Terus ada kekurangannya nggak sih? Ya tentu aja dengan tiang penopang yang cuma ada satu, dari segi kestabilan gambar atau video yang diambil jelas kurang steady ya dibandingkan tripod yang memiliki daya topang yang lebih bagus karena kakinya ada 3. Yang kedua itu tripod. Seperti yang kita ketahui kalau tripod itu yang pasti memiliki kaki 3 yang menopang bobot kamera kalian. Tentu saja ini akan terasa lebih kokoh. Tripod ini memiliki banyak variannya yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhannya masing-masing, tentunya dengan ukuran dan range harga yang beragam juga. Tripod ini cocok banget buat kondisi yang mengharuskan kamera bisa steady dalam waktu yang lama, dan beban yang ditopang pun bisa lebih berat dibandingkan monopod. Jadi buat kalian yang mau bikin video mungkin durasinya 5 jam, mungkin kalian butuh tripod. Selanjutnya ada baby legs atau baby pod, ukurannya lebih kecil dari tripod pada umumnya. Fungsinya sendiri tentu saja mengambil gambar dengan tingkat kerendahan yang lebih rendah dari batas tingkat rendah yang bisa diambil oleh tripod sendiri. Memang lebih kecil dan lebih rendah, biasanya lebih rendah dari 1 meter. Terakhir ada high head. Ini adalah versi paling mini dari tripod. Biasanya digunakan untuk mengambil gambar dengan angle seperti frog eyes, lebih rendah dari baby pod yang jelas. Itu dia jenis umumnya. Buat kamu yang tahu jenis lainnya boleh di komen di bawah, atau jadi pengetahuan buat teman-teman semua dan buat kita juga. Nah, terus gue harus pakai yang mana? Semua itu tergantung beberapa faktor yang terkait dengan kebutuhan tentunya. Pertama, faktor fleksibilitas. Untuk kamu yang memerlukan movement dan fleksibilitas yang lebih luas, wajib banget cari tripod yang fluid head yang akan sangat memudahkan kamu tentunya. Tripod basic foto cukup repot kalau dipakai buat kebutuhan video karena akan mengalami kesulitan dalam segi pergerakan yang akan dilakukan. Tripod jenis ball head juga sejauh pengalaman kita sih kurang cocok ya buat kebutuhan video gitu. Kecuali buat kamera still yang nggak memerlukan gerakan sama sekali, mungkin bisa dipakai. Selanjutnya faktor mobilitas. Kalau kamu menganggap tripod besar itu keren dan kamu pakai buat kebutuhan dengan mobilitas yang tinggi, mungkin kurang tepat. Karena penggunaannya akan cukup memakan waktu dalam segi penyetingan. Belum lagi ukurannya yang cenderung lebih besar dan lebih berat. Untuk kebutuhan ini teman-teman bisa pakai monopod atau tripod-tripod yang lebih ringkas dan kecil secara ukuran agar lebih mudah digunakan, dan juga banyak versi juga sih tripod-tripod yang memang agak portable gitu ya, bisa dilipat-lipat. Ketiga, faktor berat beban. Untuk kamera ringan mungkin bisa menggunakan tripod-tripod yang ukurannya kecil untuk memudahkan. Tapi kalau kamera kamu udah disetting dengan menambahkan aksesoris-aksesoris tambahan, pakai rig, pakai monitor dan segala macam, itu akan lebih berat. Maka butuh tripod yang bisa menopang beban lebih besar. Di kasus kita, tripod ini dengan kondisi yang sudah sering dipakai udah kurang kuat buat menopang kamera dengan set rig yang kita punya. Maka butuh tripod yang lebih besar dan lebih kuat supaya nggak terjadi masalah-masalah yang nggak diinginkan. Keempat, faktor budget.
Harga tripod itu beragam banget tentunya, mulai dari harga 200 ribuan sampai puluhan juta. Buat kita yang kantongnya menangis di akhir bulan dan pas project kosong, mungkin bakal nangis juga kalau maksain diri buat beli tripod-tripod yang harganya puluhan juta. Apalagi kalau misalnya sebenarnya kita tuh nggak butuh amat. 5 juta, 3 juta, 2 juta. 92 juta. Biar keren. Uang Pak makan, Pak. Uang Pak makan. Jadi sesuai kebutuhan dan kemampuan aja, yang penting kegunaannya itu cocok buat workflow kita. Gue sih jujurnya nggak nyaranin teman-teman buat beli tripod 100 ribuan ya, buat kebutuhan video tentunya. Karena biasanya itu diperuntukkan buat foto, dan kalau kita buat moving di video itu patah-patah. Mungkin kalau budget terbatas banget, teman-teman bisa coba tripod kayak Takara Artemis 234 yang harganya 250 ribuan. Itu cukup low budget mungkin untuk takaran tripod yang fluid head. Terus juga mungkin cocok untuk pemula dan kebutuhan produksi-produksi kecil. Kalau punya rezeki lebih atau mau nabung dulu, mungkin teman-teman bisa pakai tripod Yunteng yang kayak kita pakai. Ini harganya 700 ribuan, dan sejauh pengalaman kita pakai tripod ini puas lah. Dan sampai sekarang tripodnya awet, masih kita pakai buat produksi. Performanya juga memenuhi kebutuhan kita banget dengan ukuran yang kecil, tapi udah mumpuni untuk kebutuhan kayak produksi film pendek, video klip, dokumentasi event, dan sejenisnya. Ini sih pengalaman kita aja ya, karena kita nggak ada endorse. Masuk, Pak Eko. Nah, kalau punya kebutuhan lebih besar, teman-teman bisa beli tripod dengan range harga yang 1 jutaan ke atas, yang sudah profesional. Yang kita punya ini harganya kisaran 1,8, dan menurut gue sih oke untuk kebutuhan produksi yang mulai serius ya. Tapi balik lagi kebutuhan kalian seperti apa. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Intinya gunakan tripod sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Utamakan fungsi daripada gengsi. Kita mesti ingat bahwa alat adalah sebuah pengantar dan penunjang kita menuju titik pencapaian kreatif yang kita inginkan. Yang penting jangan lelah buat melakukan eksplorasi dan terus belajar, sebab tanpa itu perkembangan cuma jadi angan. Oke, buat teman-teman yang suka video ini, kalian bisa like dan share videonya. Kalau ada tanggapan dan request pembahasan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update dari kita. Sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Keep progress no matter what. Okay, I'll put that by. Now.